Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraina dari Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2019 Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di video kali ini saya akan mengulas salah satu jurnal internasional dengan judul Customer Satisfaction in the Digital Era, Evidence from Islamic Banking oleh Ghazi Zauhari dan Marwa Abdul Hadi. Langsung saja kita ke latar belakang. Kita semua tahu pada saat ini teknologi telah menyebar ke seluruh area termasuk pada sektor perbankan. Apalagi dengan pengembangan teknologi dapat mengimplementasikan kebiasaan gaya hidup dan kebiasaan konsumsi yang berdampak pada sifat perusahaan serta hubungan-hubungan pelanggan. Bersaing dengan era digital, bank diharapkan untuk integrasi teknologi digital yang lebih besar dalam menghadapi perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Berkat dari sektor perbankan syariah yang menjadi segmen dinamis dengan kinerja yang terbilang besar selama krisis keuangan yang paling serius, Islam telah menyaksikan perkembangan luar biasa di seluruh dunia mengenai pembiayaan, namun tidak di negara-negara Afrika Utara. Faktor yang menyumbat perkembangan itu berupa pembangunan terbatas perbankan retail, kekurangan kesadaran konsumen tentang perbankan syariah, dan rendahnya skala pemerintah. Terdapat beberapa gagasan mengenai perbankan syariah yang menyatakan bahwa perbankan syariah seolah suatu kewajiban religius untuk pelanggan muslim. Namun, bank-bank syariah Tunisia tidak diperbolehkan menganggapnya, karena peraturan tersebut hanya fokus pada kepatuhan. Sadar akan evaluasi kualitas layanan sesuai dengan harapan pelanggan, karena mengingat bahwa kualitas layanan beriringan dengan kepuasan pelanggan dalam perbankan syariah. Untuk tema penelitian menyatakan bahwa filosofi keagamaan keuangan Islam yang mendasar tidak dapat lagi menjadi satu-satunya sumber daya saing. Namun, strategi pemasaran peningkatan kualitas layanan yang sedang berlangsung dalam perubahan-perubahan pasar bahkan lebih diperlukan bagi bank agar tetap kompetitif. Oleh karena itu, telah jelas bahwa pentingnya mengintegrasikan digitalisasi dan kepatuhan terhadap dimensi kepuasan konsumen untuk konteks perbankan syariah. Untuk teori yang digunakan, dinyatakan bahwa kepuasan pelanggan dianggap salah satu tujuan strategis utama yang harus diperhatikan setiap organisasi. Hal pertama yang harus diperhatikan saat kepuasan pelanggan menjadi prioritas adalah kualitas layanan. Kualitas layanan didefinisikan oleh Grönroos pada tahun 1983 sebagai fakta memenuhi apa saja yang diharapkan pelanggan dari penawaran layanan perusahaan. Sementara itu, yang mungkin melewati kesenjangan antara apa yang diharapkan dan didapatkan pelanggan sebagai layanan dan kualitas layanan yang dirasakan oleh mereka. Pada pengujian empiris dari dimensi kualitas layanan dengan cermat berteori bahwa telah menghasilkan pengakuan skala 22 item bernama kualitas layanan atau SERVQUAL. Nah, sejak konsepsinya pada tahun 1988 ini, SERVQUAL telah mendapatkan perhatian yang tinggi dan telah diterapkan di banyak industri jasa, termasuk industri perbankan. Namun demikian, model menghadapi kritik luas, terutama diarahkan pada kesesuaian konseptual, operasionalisasi, dan ambiguitas dari konstruk harapan. Terlepas dari kritik ini, diakui bahwa alat pengukuran SERVQUAL merupakan instrumen generik yang memungkinkan penilaian yang bermakna untuk kualitas layanan dalam hal jaminan, keandalan, bukti fisik, empati, dan daya tanggap. Maka dari itu, berdasarkan beberapa penjelasan dalam jurnal ini, dan seperti beberapa penelitian telah menggunakan versi yang menyesuaikan dengan mengintegrasikan kepatuhan atau perbankan online.
Penelitian ini mengadopsi disesuaikan model SurfQual yang diterapkan pada sektor perbankan syariah sebagai instrumen untuk mengukur kepuasan nasabah yang mempertimbangkan dua dimensi, yaitu kepatuhan dan digitalisasi. Pada instrumen pengukuran, kuesioner self-reporting dirancang untuk mempertimbangkan penelitian sebelumnya yang memiliki 3 bagian. Yang pertama, untuk memperoleh demografis informasi nasabah perbankan Tunisia. Yang kedua, teoritis dimensi kualitas layanan dan pretest. Kemudian dilakukan dengan beberapa nasabah Bank Syariah Tunisia dan modifikasi kecil dilakukan untuk memastikan bahwa pernyataan tidak terulang. Kemudian pada pengambilan sampel dan pengumpulan data dibuat berdasarkan kuesioner online untuk nasabah 2 bank syariah terkemuka di Tunisia, yaitu di Zitouna dan Al-Baraka. Pada analisis data dan hasil statistik deskriptif dari 28 item kualitas layanan serta 4 pengukuran faksi nasabah-nasabah yang terdapat dalam jurnal ini, secara keseluruhan nampaknya perbankan Tunisia ini pelanggan yang tidak berfungsi sepenuhnya, yang mana dinyatakan bahwa pelanggan perbankan syariah Tunisia kurang percaya bahwa bank mereka sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan syariah. Analisis faktor pengukuran kualitas layanan dilakukan untuk menetapkan struktur faktor model kualitas layanan yang relatif terhadap konteks industri dan layanan yang sedang dipelajari. Kemudian analisis regresi untuk mempelajari dampak faktor kualitas pelayanan pada skor 5 faktor sebagai variabel pendant in-depth pada kepuasan pelanggan perbankan syariah Tunisia, yaitu variabel dependen. Dengan ini, analisis regresi berganda ditetapkan. Pada hasilnya, semua dimensi kualitas layanan cenderung sangat berkolerasi dengan kepuasan, kecuali untuk berwujud. Pada beberapa hasil yang telah didapat juga menyatakan bahwa adanya yang menentukan bahwa sebagian besar bank syariah memberi nilai fitur produk dan kualitas layanan sebagai faktor utama untuk membuat pilihan bank syariah dengan mengorbankan kepercayaan agama. Oleh karena itu, bank syariah perlu ujian lebih baik. Dilakukannya diskusi di era digital ini, manajer bank syariah perlu memahami kriteria apa yang digunakan oleh pelanggan untuk mengevaluasi layanan mereka sebagai pola perilaku konsumen. Yang terakhir, kritik terhadap artikel. Pada kesimpulannya, meski studi saham literatur yang kaya di bidang kualitas layanan dan kepuasan pelanggan telah berevolusi dan direproduksi selama 2 dekade terakhir, bank-bank syariah di Tunisia tetap langka. Makalah ini menyoroti pentingnya pola penyesuaian kualitas layanan dan dampak potensial terhadap kepuasan pelanggan Bank Tunisia. Pada keterbatasan dan penelitian, untuk penelitian lebih lanjut harus dipertimbangkan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai dampak transformasi digital terhadap evaluasi kualitas layanan dan kepuasan pelanggan oleh bank konvensional Islam. Pada penelitian ini, mengumpulkan data menggunakan sampel rata-rata, bukan sampel acak. Meskipun tes untuk reliabilitas dan validitas mendukung dukungan awal untuk jurnal dan tingkat kerja entrepreneur yang diterapkan mengukur, masih ada kemungkinan tidak semua dimensi kualitas layanan ditangkap. Nah, meskipun terdapat beberapa kekurangan, namun juga ada kelebihan dari jurnal ini. Maka dari itu, dari jurnal ini dapat menjadi ajaran untuk menguji model agar kedepannya dapat mengamankan metode asli lainnya untuk MLA yang merusak dan menerapkan kualitas layanan seperti metode multikriteria yang dijuluki MUSA, yaitu analisis kepuasan multikriteria. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan kata yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.